adalah orang yang bebas, bukan budak. Berapapun kau minta tebusannya, saya akan bayar. Karena dia orang bebas dulu, suku saya berperang dan kalah. Kata Nabi SAW, tidak usah bayar. Tanya Zaid, kalau Zaid pilih kamu, silahkan, dia bebas. Kalau dia pilih saya, kau harus bisa menerimanya. Kata Haritha, baiklah, datanglah kepada, kata dia, sangat bijaksana. Lalu dia datangi anaknya, hai Zaid, tinggal kau pilih saja ayahmu, kau akan kembali kepada sukumu, kau akan menjadi pengganti ayahmu menjadi kepala suku. Muhammad sangat bijaksana. Atau kau pilih Muhammad tetap dalam keterbudakan. Kata dia, tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah mendahulukan atau mengedepankan siapapun atas Muhammad. Dalam riwayat lain dikatakan, aku tidak akan mendapatkan siapapun yang berperilaku seperti baiknya Muhammad padaku. Jadi sampai kebaikan ayahnya pun dia lupakan, gitu kan? Karena baiknya Nabi SAW. Dan ulama mengatakan ini tentu ada hikmah-hikmah syar'i, ya. Ada hikmah syar'i. Ini bukan masuk dalam bab durhaka dengan orang tua, tidak. Karena Zaid bukan niat durhaka. Zaid niat untuk menerima pilihan dari ayahnya. Ikut sama Muhammad tetap budak, atau kau ikut saya menjadi anak kepala suku. Jadi dia tidak menolak ayahnya, tapi dia disuruh pilih. Maka dia lebih memilih tinggal bersama Nabi SAW. Dari semenjak kisah itu, maka Zaid diganti namanya dari Zaid bin Haritha menjadi Zaid bin Muhammad, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad bukanlah sekali-kali bapak seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Ayat tadi ini teman-teman melarang penisbatan nama selain ayah sendiri pada seseorang. Makanya Zaid dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Haritha. Dan saya sudah sebutkan tadi, termasuk tidak boleh istri mengganti nama ayahnya, walaupun ayah itu orang kafir. Walaupun ayah itu orang kafir. Kita tahu Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur, tapi Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Jelas tetap aja. Khattab, ayahnya Umar, setahu saya meninggal dalam keadaan kufur, maka Umar bin Khattab tetap nisbat namanya. Dan banyak yang lain seperti itu, banyak yang lain, ya. Yang memang mereka meninggal dalam keadaan kufur, tapi tidak ada penghapusan penisbatan nama, karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Haritha tumbuh di rumah Nabi SAW, dan pada saat perintah dakwah datang, dia langsung beriman pada risalah Nabi SAW, dan dialah sahaya pertama yang masuk Islam setelah tadi Khadijah adalah wanita pertama. Kemudian orang yang ketiga yang masuk Islam adalah sepupu Nabi SAW yang diambil oleh Nabi SAW, tinggal di rumahnya, namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini ada kisahnya sendiri. Nabi SAW dulu, sebagaimana saya ceritakan teman-teman, pada saat Abdul Muttalib kakeknya meninggal di umur 8 tahun, maka Abu Talib mengambil Nabi SAW dan tinggal di rumahnya sampai menikah dengan Khadijah. Dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun tinggal bersama Abu Talib. Tetapi setelah dia berbisnis SAW di umur 21 tahun, beliau sudah mulai membantu pamannya, sudah tidak lagi bergantung, gitu kan. Dan ada cerita yang sampaikan kalau masih ingat, baginda Nabi SAW adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Di rumah Abu Talib karena sibuk mengurus dari suku Abdiddar, mengurus Ka'bah. Kalau dia punya uang sedikit dihabisin untuk mengurus Ka'bah, gitu kan. Jadi dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Jadi kalau disiapin makanan dikeroyokin sama anak-anaknya yang cukup banyak. Maka Nabi SAW tidak ikut-ikutan, tidak pernah berebut makanan di situ. Akhirnya kata Abu Talib kepada istrinya, kalau kau siapin makan, buatkan sendiri buat Muhammad, karena Muhammad tidak berebut sama mereka. Kadang-kadang Nabi SAW sampai berhari-hari kelaparan karena tidak dapat makanan. Nah, untuk membalas jasa pamannya sekarang, setelah beliau menikah, sudah punya kemampuan, beliau mendatangi pamannya yang lain bernama Abbas, yang nanti masuk Islam radhiyallahu anhu, ayahnya Abdullah bin Abbas, ya. Dia mengatakan, wahai paman, kayaknya pamanku yang satu Abu Talib, kita tahu keadaannya, anaknya banyak, keadaan ekonominya miskin. Bagaimana kalau kita ambil anak-anaknya, supaya anak-anaknya meringankan bebannya Abu Talib. Kata Abbas, pemikiran yang bagus. Abbas bilang, Muhammad SAW mengatakan, saya ambil satu, anda ambil satu, siapa ambil lagi satu, keluarga bagi deh, kita hidupkan. Tetap dia bertemu sama ayahnya, tapi kita yang biayai hidupnya, tinggal serumah dengan kita. Maka pada saat itu mereka menyampaikan hajatnya kepada Abu Talib. Abu Talib mengatakan, kalau kalian meninggalkan untuk saya Aqil ini anak tertuanya, maka yang lain silakan ambil, nggak masalah. Yang penting Aqil tinggal bersama saya. Maka Nabi SAW pun memilih Ali bin Abi Thalib. Dan ini satu karunia yang besar sekali dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah untuk Ali radhiyallahu anhu.
bagaimana dia hidup di rumah Nabi SAW, di rumah kenabian, ya. Dan nanti Nabi SAW pun juga menikahkan dia dengan anak Nabi SAW, Fatimah, yang sudah masyhur tentunya. Kemudian setelah selesai itu Nabi SAW juga mengajak anak-anaknya sendiri, semua perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan juga Fatimah radhiyallahu anhunna, mereka semua langsung terima kenabian ayahnya. Lalu Nabi SAW tidak menunda, subhanallah, di hari itu juga. Dan ini ciri orang beriman, kalau sudah tahu kebenaran, sudah tahu dalilnya, sampaikan, jangan ditunda. Kita nggak tahu umur, sampaikan tentang sholat, sampaikan tentang apa saja yang sudah kita jelas ilmunya, nggak salah, sampaikan saja. Karena itu jadi amal jariah buat kita, dan ilmu itu adalah amal jariah yang luar biasa, karena sekali kita ajarkan ke orang, dia faham sampai mati tuh. Dia amalkan atau tidak amalkan, minimal dia sudah faham. Apalagi kalau diamalkan sama dia, apalagi kalau diajarkan ke orang lain, gitu kan? Maka Nabi SAW langsung keluar rumah dan menemui sahabat paling terdekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar julukannya, kunyanya, tapi namanya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat luar biasa. Datanglah Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, saya adalah utusan Allah, telah datang wahyu, datang begini, ceritain semua. Kata Abu Bakar, ya engkau adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Spontan. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada orang yang aku ajak Islam. Maksudnya bukan Khadijah, bukan Ali, bukan Zaid, bukan tadi orang-orang yang pertama. Setelah Abu Bakar, tidak ada orang yang aku ajak setelah Abu Bakar masuk Islam kecuali bertanya. Melainkan Abu Bakar tidak pakai bertanya, langsung saja syahadat. Setelah itu Abu Bakar sangat cerdas, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadinya panggil Muhammad, sahabat dekatnya. Tahu utusan Allah, mengatakan, wahai utusan Allah, ya Rasulullah, apa yang anda perintahkan sama saya ini? Ini saya sudah tahu kebenaran, apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, sebarkan semampumu. Baik ya Rasulullah. Keluar Nabi SAW dan Abu Bakar. Abu Bakar nggak pakai tunggu teman-teman, hari itu juga keluar cari teman-teman dekatnya. Dan orang yang paling dekat dengan Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Datangi Utsman bin Affan, hai Utsman begini-begini, syahadat. Dan ini luar biasa ya, berarti semua perbuatannya Utsman, dari pertama syahadat sampai menjadi khalifah, Abu Bakar panen pahalanya. Ini perilaku yang luar biasa teman-teman, jangan tunda. Teman-teman pedagang, sudah tahu di pengajian, sebarkan pengajian itu di pasar. Yang kerja di kantor, sebarkan di kantor. Kalau mereka berubah mengerjakan teman-teman sekalian, maka itu luar biasa, sebarkan ke keluarga. Kebaikan-kebaikan, jangan tunda. Jangan kasih peluang orang lain yang melakukannya, karena kita membutuhkan itu. Jangan sibuk anak-anak kita terus sekolah yang kita andalkan. Antum punya andil apa? Gitu. Didik mereka, ajarkan mereka kebaikan-kebaikan. Jangan cuma sekolah kita andalkan, karena kita juga butuh amal jariah dari mereka, gitu kan? Lalu setelah itu, tentu kita sudah tahu ya, Utsman punya banyak sekali hadis ya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya? Itu Utsman bin Affan, karena luar biasa ibadahnya, sampai sebagian ulama mengatakan karena Utsman bin Affan tidak pernah lihat kemaluannya sendiri, apalagi lihat kemaluan orang lain. Jadi malaikat pun malu sama dia, sampai luar biasa begitu. Kemudian Utsman bin Affan juga yang pernah, nanti kita akan pelajari insya Allah bagaimana dia membiayai peperangan-peperangan, sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini. Berinfak luar biasa. Ada kisahnya saya sebutkan di YouTube tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi yang inti kita ingin titik beratkan, semua pahala Utsman dipanen oleh siapa? Abu Bakar. Hanya dengan ngajak syahadat, tidak ada ruginya, nggak ada capeknya, nggak ada biayanya, gitu kan? Ajak syahadat. Nanti dia terima, enggak terima Ustaz, bukan urusan kita, dia enggak terima. Sampaikan dulu. Ma'alaika illa al-balagh. Tugasmu cuma sampaikan. Saya datang sini teman-teman, saya cuma sampaikan. Entah siapa di antara antum yang amalkan, Allahu alam. Yang amalkan alhamdulillah, akan jadi amal jariah buat saya gitu. Sampaikan saja. Baik. Kemudian tidak berhenti sampai situ. Begitu Utsman bin Affan selesai, sudah syahadat, sama Abu Bakar saya pamit ya, pergi ke rumah sebelah. Di sebelah rumahnya Utsman ada sahabat yang mulia, sahabat yang salah satu juga dijamin masuk surga, Zubair bin Awam, terkenal dengan keberaniannya luar biasa dalam peperangan. Zubair bin Awam ini anaknya Sofia, Sofia tantenya Nabi, ini sepupu Nabi sendiri loh, kan gitu. Jadi bagaimana Abu Bakar jelinya mencari orang-orang yang terdekat sama Nabi yang didatangin, sebelum ada orang lain mendahuluinya. Abu Bakar bukan cari kerabat-kerabatnya, orang-orang yang terdekat dengan Nabi dulu, sepupu-sepupunya Nabi datangi semuanya.
Dan waktu itu Zubair bin Awam berumur 16 tahun. Anaknya Sofia, Sofia ini adalah tante Nabi SAW. Dan Zubair bin Awam sangat terkenal. Kalau dia ada di medan perang, teman-teman sekalian, musuh sudah takut. Begitu ada Zubair, mereka tahu, mereka cari tahu siapa prajurit muslim yang paling kuat. Kalau sebut ada Zubair di sana, mereka sudah ketakutan. Zubair suka bawa 2 tongkat tajam, ditaruh di pundaknya 2, gitu kan. Punya ciri khas warna. Dia kalau berhadapan musuh di medan perang, peperangan manapun, Zubair ini selalu dia di depan. Ini musuh, dia di depan sini. Pasukan muslim di belakang ini, sambil ngelihat mukanya musuh ini. Nah. Tunggu di belakang takbir, dia masuk serbu duluan, sendirian. Sampai ke belakang pasukan musuh, dia kembali lagi. Mati terbunuh, mati syahid. Saking beraninya, luar biasa gitu. Sampai musuh ketakutan kalau dia ada, karena satu orang bisa ngocak-acik macam-macam, gitu kan. Seperti itulah. Dan yang panen pahalanya siapa? Abu Bakar. Karena dakwah, gitu kan. Karena sampaikan. Kemudian teman-teman sekalian, tidak cukup sampai situ. Dia mendatangi sahabat dekatnya Zubair, juga satu jamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah. Ini juga satu yang jamin masuk surga. Orang yang terkenal, dia bersaing dengan Uthman bin Affan dalam sedekah. Kalau antum dengar di YouTube sudah ada serial sahabat, alhamdulillah sudah sampai 18 serial sahabat. Salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Bagaimana infaknya dalam hidupnya, luar biasa kiprah-kiprahnya dalam peperangan. Sampai Talha bin Ubaidillah ini diberikan julukan sama Abu Bakar adalah perang Uhud miliknya Talha bin Ubaidillah. Karena waktu Nabi SAW terdesak, dia menahan Nabi dengan badannya sampai dia pingsan gara-gara luka semua badannya, tangannya sampai terputus, giginya sampai ompong, gitu kan, di perang Uhud itu. Sampai para sahabat memuji, mengatakan, ompongmu membawa masuk surga, gitu. Lah ya, karena jatuh giginya disuruh kena membela Nabi SAW. Dan mereka mengatakan Allah memberikan ketampanan pada Talha justru pada saat dia sudah ompong lebih tampan lagi, gitu. Lah iya, begitu dinukil dalam riwayat. Allah berikan begitu luar biasa, gitu. Ya. Sudah masuk Isya? Baik, sebentar. Kemudian setelah Talha bin Ubaidillah masuk Islam, ini hari yang sama ya, Abu Bakar gak tunda nih, juga dipanen pahalanya. Datang dia kepada sahabat yang mulia, salah satu juga yang jamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mulia luar biasa. Seluruh wilayah Persia takluk di tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas, seluruh wilayah Persia. Jadi Iran, Irak, Afghanistan, Rusia, semua itu teman-teman sekalian masuk Islam dengan perantara Sa'ad bin Abi Waqqas. Panen pahalanya luar biasa. Puluhan jutaan orang masuk Islam, dan ulama-ulama kita tahu seperti Imam Abu Hanifah di sana, ya kan? Kemudian kita tahu juga Imam Ahmad juga di sana di Irak. Kita tahu enamnya ahli hadis, ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, ini semua ada di negeri Persia sana. Imam Bukhari dari negeri Bukhara, Imam Muslim dari Nisabur, semuanya wilayah Rusia ini. Semuanya dipanen oleh pahalanya Sa'ad bin Waqqas. Dan yang membuat dia masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan yang terakhir masuk Islam dengan Abu Bakar, bukan terakhir ya, pada hari itu saja masuk Islam seorang sahabat Nabi yang lain yang juga dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini juga masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Orang-orang yang besar-besar semua ini masuk Islam di tangannya, hanya karena yakin, oh ya ini Rasulullah, udah sampein langsung, nggak ada keraguan sama sekali, gitu. Seperti itulah yang luar biasanya. Maka Abdurrahman pun mengucapkan syahadat. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman? Sampai Umar bin Khattab pada saat mau meninggal, yang mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang masuk surga, dia tunjuk Abdurrahman menjadi kandidat terkuatnya. Tapi dia nggak mau tunjuk, Umar radhiyallahu anhu tidak mau tunjuk. Umar mengatakan, hai Abdurrahman, kau memimpin majlis untuk memilih kandidat khalifah setelahku, tapi kau memimpin majlisnya. Dan pada saat itu pun Umar mengatakan, kalau Abdurrahman yang jadi saya setuju. Karena dia luar biasa percayanya dengan orang ini. Ini juga masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman kita tutup dengan untuk sekarang ya, sampai azan Isya saja ini. Dari kasus ini dapat diambil pelajaran bagaimana kecerdasan dan juga gagasannya dan ketegasan, kejelian, kecerdasan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mendakwakan Islam. Sampai Rasulullah SAW akhirnya bersabda setelah itu, bila ditimbang iman seluruh umat ini dengan imannya Abu Bakar, iman umat ini ditimbangan, semua kita ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua ulama-ulama, semua masyarakat awam yang sudah mati, yang sekarang hidup, yang akan lahir nanti, semua umat ini sampai hari kiamat ditaruh imannya di satu timbangan, dan iman Abu Bakar di timbangan sebelahnya, tetap iman Abu Bakar lebih berat. Karena tidak ada ragu, halal halal, haram haram, selesai. Hidupnya untuk itu sudah.
Nggak ada bimbang, nggak ada ragu, benar nggak ya? Nggak ada sama sekali. Lalu kemudian kata Nabi SAW, demi Allah dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini lebih mulia setelah para nabi-nabi seperti Abu Bakar. Sampai ulama mulai kesimpulan bahwasanya setelah nabi-nabi ya, yang datang adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa semuanya itu masih di bawahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau adalah sahabat Nabi SAW, dan memang beliau adalah dipuji oleh Nabi SAW seperti ini. Dan tentu masih banyak sekali julukan-julukan yang diberikan oleh Nabi SAW yang akan kita lihat di kedepannya. Di antaranya adalah diberikan julukan As-Siddiq yang akan kita ceritakan pada kisah Isra Mi'raj insyaallah. Mungkin begitu dulu, kita salat Isya dan kita lanjutkan insyaallah setelahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekalian kebahasan tentang dakwah terang-terangan. Kita pindah teman-teman sekalian di subjudul yang lain setelah berjalan beberapa waktu, tapi saya pribadi tidak menemukan beberapa bulan, beberapa hari kah jaraknya ini, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 94 sampai 99. Surah ini menjelaskan tentang perintah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah untuk menjelaskan atau menyampaikan agama kepada seluruh masyarakat Mekah, bahkan keluar dari Mekah sekalian. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Sampaikanlah hai Muhammad. Fasda' itu perintah, kata Amr. Sekarang kau sampaikan hai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang tidak mau menerima, tinggalkan saja. Yang penting kamu selalu sampaikan. Tidak usah khawatir kamu disakiti atau kamu diganggu. Sesungguhnya kami akan memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu, yaitu orang-orang yang menganggap ada Tuhan yang lain di samping Allah atau menyekutukan Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan ini adalah informasi tentang para da'i. Kalau pada saat mereka ceramah, ada saja orang yang terima, ada saja orang yang nolak. Kalau Nabi SAW begitu, pastilah ya. Tidak semua orang itu 100% bisa diterima gitu. Kecuali dengan orang-orang yang berakal, yang memang tahu, seperti kita tahu kasus para sahabat ridwanullah alaihim yang memang hatinya bersih, pikirannya jernih, mereka langsung menerima dakwah Nabi SAW. Tapi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang jelas-jelas tokoh-tokoh masyarakat, orang kaya, pinter, tapi nolak. Subhanallah, ada saja yang nolak. Dan kami sungguh-sungguh, kata Allah SWT, mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah, balas itu dengan zikir kepada Allah dan dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud, selalu sholat, tidak usah pedulikan dengan hal-hal seperti itu, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Karena ayat inilah turun di malam hari, baginda Nabi SAW pada keesokan harinya naik ke atas bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais adalah sebuah bukit memang khusus untuk mengiklankan informasi di Mekah. Tepatnya berada antara sekarang tempat sa'i dengan istana raja Saudi. Kita tahu di dekat Masjid Haram ada istana yang besar, ada bangunan yang besar, itu bukan hotel tapi itu adalah istana raja. Di sebelah tempat sa'i, di situ bukit Abi Kubais, dulu di situ posisinya. Beliau SAW lalu berteriak dengan suara keras di situ, wa sabaha, wa sabaha. Istilah ini teman-teman sekalian digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu untuk mengingatkan kalau ada pasukan yang mau menyerang. Wa sabaha artinya hati-hati, bahaya penyerangan sudah dekat di pagi ini. Seperti itulah, teriak dengan suara keras. Dan ini biasanya yang naik di bukit Abi Kubais adalah sahaya-sahaya di Mekah. Kemudian
mereka tidak boleh mengucapkan ini kecuali benar-benar tahu ada pasukan yang menyerang, karena ini berarti sudah harus ya siaga semuanya gitu. Nabi SAW teriak dengan suara keras, terdengar oleh orang-orang Quraisy. Mereka segera datang ke sana. Lalu mereka kaget, ternyata yang dilihat adalah baginda Nabi SAW, As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan bisa dipercaya, yang paling terpercaya. Lalu mereka pun berkumpul semua. Lalu Nabi SAW menunggu sampai mereka terkumpul semua. Masyarakat Mekah, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, bagaimana bila aku mengatakan pada kalian bahwa di belakang bukit ini, gunung yang ada pada saat itu As-Suwaida, gunung di Mekah, dekat pintu gerbang Mekah, di belakang bukit ini terdapat pasukan yang akan menyerang kalian sekarang. Apakah kalian percaya dengan saya? Atau percaya dengan aku? Serentak semuanya mengatakan, semuanya berkata pada saat itu, tentu. Karena kami belum pernah sekalipun mendapatkan engkau berbohong. Dan ini kesaksian orang-orang Quraisy. Ini juga penjagaan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Purna terhadap baginda Nabi SAW, karena beliau tidak pernah berbohong semasa hidupnya, sama sekali, satu kali pun tidak pernah, walaupun bercanda. Maka Nabi SAW mengatakan, sudah tanya, dan mereka mengatakan tentu kami akan percaya. Semuanya bilang serentak, karena kami belum pernah temukan kamu bohong. Kata Nabi SAW, kalau gitu ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah. Kalau kalian akui aku tidak pernah bohong, aku ini adalah utusan Allah, yang di antara dua tanganku ada azab yang pedih. Maksudnya orang yang beriman akan masuk surga selamat dari azab, orang yang kufur akan masuk siksaan. Mendengar perkataan Nabi SAW, pada saat itu orang yang paling pertama menolak dakwah beliau adalah pamannya sendiri, Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Dia pada saat itu melihat entah syaitan dari mana yang menggoda dia. Yang jelas dia langsung saja teriak pada saat itu. Ini ponakannya sendiri, terkenal waktu itu di Mekah orang yang terpercaya, gitu kan. Bahkan ada beberapa athar menyebutkan kalau Abu Lahab ini selain paman Nabi SAW juga adalah besannya Nabi, karena anaknya Abu Lahab nikah dengan anak Nabi SAW, gitu kan. Maka Ruqayyah atau Ummu Kalsum salah satunya menikah dengan anak Abu Lahab, yang akhirnya Abu Lahab suruh ceraikan setelah mengetahui kalau Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Malah seperti saking bencinya, entah syaitan dari mana, kata para ulama, yang telah merasuki Abu Lahab sampai seperti ini. Padahal dia tidak ada ruginya kalau dia beriman. Maka dia mengatakan, kecelakaan bagimu hai Muhammad, tabbanlak, bahasa Arabnya. Apakah engkau mengumpulkan kami di sini semuanya hanya untuk menyampaikan masalah itu? Maka Abu Lahab pun akhirnya membubarkan orang-orang, dan dia berkata pada saat itu, bubarlah dan jangan dengarkan dia. Lalu dia sepakat sama istrinya untuk meletakkan duri di jalan yang Nabi SAW lewati, supaya jangan berdakwah. Bayangkan ya, tidak ada sebab loh ini. Abu Lahab ini pamannya Nabi, artinya kalau memang sampai Nabi pun terkenal, nanti kan kita lihat riwayatnya itu atau kisahnya itu, mereka juga untung sebenarnya, kalaupun dia tidak beriman. Maka turunlah pada saat itu langsung spontan di Bukit Abi Qubais wahyu Allah surah Al-Lahab, karena perilaku Abu Lahab ini, gitu kan. Dan langsung pada saat itu, karena dia orang yang pertama menolak dakwah, diklaim, dicap oleh Allah ahli neraka. Ini orang sampai mati gak bakal masuk Islam, mustahil. Memang sudah begitu, Allah sudah tahu, maka dikekalkan dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab, surah nomor 111, ayat 1 sampai ayat 5, yang sudah kita hafal tentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tab itu adalah celaka, binasa, kedua tangannya Abu Lahab, dan sesungguhnya pasti dia akan binasa, tidak akan bermanfaat seluruh harta benda yang dia telah kumpulkan dan usahakan. Sayasla naran dzata lahab, pasti dia nanti kalau mati akan masuk ke dalam api yang bergejolak-jolak, ya, bergejolak di hari kiamat di neraka. Wa imratu hammalatal hatab, dan pasti juga istrinya akan ikut bersamanya ke neraka, yang selalu membawa kayu-kayu bakar, kayu-kayu kering yang untuk dibakar jadi api, dan itu penuh duri-duri. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya si perempuan itu ada tali dari sabut. Jadi dia membawa
potongan-potongan pohon yang berduri ditaruh di jalan Nabi SAW, lalu dia bawa sabut. Sabut itu tujuannya dia bakar, kemudian jadi api, lalu kemudian ditaruh di duri-duri itu sehingga Nabi SAW tidak bisa lewat dalam berdakwah. Jadi tidak ada sebab ini. Hanya karena Nabi SAW mengatakan saya seorang Nabi, hanya itu. Orang Mekah itu tidak nolak ya.